berdoa. Chelsea Balang. Menyanyikan lagu karena itu. 1, 2, 3. Karena itu tunduklah kepada Allah. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis dan lawanlah iblis, maka ia akan lari darimu. Mari kita semua mendoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, berilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga kami yang berdoa bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, silakan duduk. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Chelsea Balang. Silakan duduk. Sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Chelsea Balang, Hadir, Bu. Redna Brian, Hadir, Bu. Joan Misain, Hadir, Ibu. Faben Manoven, Hadir, Bu. Kelvin Telwain, Hadir, Bu. Agung Telwain, Hadir, Bu. Rita Non. Hadir, Bu. Christine Bola tidak hadir karena hari ini dia sakit. Hari ini materi yang akan kita pelajari dalam pembelajaran hari ini berjudul berharga di mata Allah. Sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu, mengapa manusia berharga di mata Allah? Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, tepuk tangan dulu. Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Pertanyaan berikut, apa dimaksud dengan gambar dan rupa Allah? Karena manusia Allah seperti mengasihi dan adil. Ya, tepuk tangan untuk Tuhan. Karena manusia mengasihi sifat-sifat Allah. Lalu pertanyaan terakhir, mengapa kita harus mengasihi sesama kita? Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Ya, tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Jadi itu adalah 3 pertanyaan memulai pelajaran hari ini. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita tahu pada hari ini adalah, hal yang pertama adalah peserta didik diharapkan memahami alasan manusia berharga di mata Allah. Hal yang kedua itu, kalian dapat mengidentifikasi karakteristik orang yang berharga di mata Allah. Yang ketiga, peserta didik dapat saling terbuka dan menghargai perbedaan. Lalu hal yang berikut adalah peserta didik dapat menghindari diskriminasi dan perilaku yang negatif. Lalu hal yang berikut, peserta didik dapat mengaplikasikan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Lalu hal yang terakhir adalah kalian mampu berpikir kritis dan berani untuk berpendapat. Itu adalah beberapa tujuan pembelajaran hari ini yang perlu kalian tahu setelah Ibu menyampaikan materi. Hal yang berikut adalah rencana kegiatan pembelajaran hari ini yang harus kita lakukan adalah kita akan berdiskusi. Setelah kita berdiskusi, kita harus presentasikan hasil diskusi di depan kelas. Lalu yang kedua adalah kita harus refleksi serta kegiatan kreatif lainnya seperti kalian mengamati gambar. Setelah kalian mengamati gambar, kalian bertanya dan kalian bisa berpikir secara kritis tentang gambar yang ada yang nanti Ibu tunjukkan di slide sebentar. Yang perlu kita ketahui adalah manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Untuk itu, manusia harus hidup sesuai dengan kehendak Allah, menjalin hubungan dengan Allah
berharga di mata Allah. Kalian dapat lihat di situ bahwa manusia berharga di mata Allah oleh karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya Allah menciptakan manusia dengan sifat-sifat yang baik seperti yang dimiliki oleh Allah. Sifat-sifat apa yang dimiliki oleh Allah sehingga harus diwariskan kepada manusia? Sifat yang pertama adalah sifat baik dan dimiliki oleh Allah adalah mengasihi, menolong, penyayang, dan sifat Allah itu harus dicerminkan oleh manusia. Yang berikut adalah Mazmur 139 ayat 19 sampai dengan ayat 16. Di situ Daud sendiri memberikan kesaksian bahwa Tuhan sendiri yang menenun dia di dalam kandungan ibunya, membentuk buah pinggangnya, menenun dia dalam kandungan ibunya, sehingga Daud merasa bersyukur sekali oleh karena kejadiannya itu sangat dahsyat dan luar biasa. Kenapa sangat dahsyat dan luar biasa? Oleh karena Allah sendiri yang membentuk Daud dalam kandungan ibunya setelah dia lahir ke bumi. Nah, demikian kita pun seperti itu. Allah menenun kita dalam kandungan ibu, dan setelah itu kita bisa berada di dunia, dan bukan hanya sampai di situ, Allah terus memelihara kita sampai saat ini. Lalu pelajaran yang ketiga dalam kitab Yeremia. Dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11 itu, di situ Yeremia berkata bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang tidak baik kepada manusia. Segala rancangan yang dibuat oleh Tuhan itu baik adanya. Nah, firman Tuhan ini datang kepada Yeremia pada waktu bangsa Israel berada di Babilonia, yaitu pada waktu itu mereka ada dalam pembuangan. Mereka ini stres, mereka frustrasi, mereka kehilangan arah. Kenapa? Oleh karena mereka jauh dari tanah perjanjian. Tempat-tempat mereka harus menjadi tempat yang sunyi. Tembok Yerusalem menjadi rubuh oleh karena peperangan waktu itu, dan mereka harus menjadi orang asing di tempat orang lain. Tetapi firman Tuhan datang kepada Yeremia bahwa apa yang dilakukan oleh Allah itu adalah suatu teguran untuk mendidik mereka untuk kembali kepada Allah. Kenapa? Oleh karena bangsa Israel pada waktu itu menyembah berhala. Menyembah berhala artinya bukan hanya menyembah kepada Tuhan, tapi menduakan Tuhan. Selain daripada Tuhan, ada Allah lain yang disembah. Meja juga bisa dapat menjadi Tuhan, pohon besar juga bisa dapat menjadi Tuhan. Itu yang membuat Allah marah, sehingga Allah mengizinkan mereka untuk berada di tempat orang lain. Hal yang berikut adalah terdapat dalam Yohanes 3 ayat 16. Dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 ini teks bacaan ini sering kita dengar. Setiap hari Minggu kita dengar. Di situ dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengorbankan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada keselamatan dan hidup baru hanya di dalam Tuhan Yesus. Jika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan beroleh hidup. Tapi jika kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus, maka kematian yang kekal yang akan menanti kita. Nah, dari 3 teks bacaan firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, kita akan masuk di dalam diskusi, dan kiranya materi yang dibacakan itu kalian bisa dapat pahami dengan baik, dan kalian bisa mengerjakan hasil diskusi dengan baik. Dan sebentar hasil diskusi itu harus dipresentasikan di depan kelas, dan pada waktu presentasi kalian harus ada tanggapan daripada teman-teman yang lain. Untuk itu Ibu bagi dalam 2 kelompok. Kelompok yang pertama nanti diketuai oleh
Nah, setelah kalian mengerjakan soal itu, kalian presentasikan di depan. Untuk itu duduk berdasarkan kelompok. Duduk sudah berdasarkan kelompok. Pindah ke sana. Kevin pindah ke situ. Geser ini apa? Geser kursi yang pindah. Ya. Waktunya tidak banyak, jadi kita harus lakukan dengan secepatnya. Jadi nama kelompok diharapkan untuk tulis supaya nanti hasil diskusinya diserahkan ke ibu. Nama kelompok bisa di sini. Tidak perlu tulis kembali soal karena soalnya sudah ada di dalam teks yang ada, jadi tidak perlu tulis kembali soal. Harus ada kerjasama di antara kalian ya, baca soal dan kerjasama sesuai dengan materi yang dibacakan tadi. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Ayo, berikan jawaban kepada teman supaya cepat. Kelompok 2 sudah? Belum. Kelompok 1? Ya. Kerjasama yang baik akan menghasilkan hasil yang baik. Kita tinggal tunggu kelompok mana yang duluan, kita presentasi duluan. Ya. Dengan soal yang sama kalian mengerjakan, mungkin ada jawaban yang berbeda. Soal pertama, bagaimana cara kita merawat diri dengan baik sebagai bentuk menunjukkan keberhargaan terhadap dirinya sendiri. Artinya diri kita berharga, bagaimana caranya kita merawat diri kita supaya tetap berharga di mata Tuhan. Sudah? Ayo hitung 1, 2, 3. Selesai ya. Karena pertanyaannya hanya 3 menit, 3 soal, jadi kita cepat untuk presentasi di depan. Kelompok 1 siap? Sudah siap Pak? Nomor 1 sudah siap untuk presentasi? Oke, cukup. Waktunya cukup untuk kita berdiskusi karena soalnya tidak terlalu banyak. Mari kita berikan tepuk tangan dulu untuk dua kelompok ini. Semangat. Kita berikan kesempatan kepada kelompok 1, kelompoknya Chelsea untuk maju dan ya mungkin hanya berdiri saja, berdiri dan membacakan hasil diskusi. Lalu kelompok 2 mendengarkan. Ayo, silakan. Baca hasil diskusinya.
pengetahuan yang sehat dengan orang lain. Nomor 2, mengapa penting untuk menghormati semua orang tanpa memandang usia, ras, atau agama? Jawaban, sama-sama mengaku ciptaan Allah, sama-sama dikasihi Allah, sama-sama diberikan tanggung jawab yang sama oleh Allah, memiliki sifat yang sama dengan Allah. Nomor 3, sebutkan salah satu contoh perbedaan atau keunikan di antara manusia dan jelaskan mengapa perbedaan tersebut tidak membuat seorang lebih rendah dari yang lain. Jawaban, warna kulit seperti putih dan hitam, tinggi badan, ciri khas yang mendekatkan, keyakinan agama, politik, dan sosial. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Bagaimana, ada pertanyaan, tanggapan dari kelompok 2? Kita selesaikan dulu kelompok 1, baru kita lanjut ke kelompok 2. Ada tanggapan tidak? Pertanyaan buat kelompok 1 tidak? Kalau ada, berdiri. Kelompok 1, dengarkan suara baik-baik. Berikan contoh mengenai kesehatan. Ya. Kelompok 2 bertanya, coba kelompok 1 berikan contoh bagaimana caranya menjaga kesehatan. Menjaga hubungan yang saling mendukung orang lain. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Kita akan mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 2. Silakan Arni. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan anggota sebagai berikut. Kevin Lain, Johnny Said, Halena P. Ya. Bagaimana cara kita merawat diri dengan baik sebagai bentuk menunjukkan keberhargaan terhadap dirinya sendiri. Makan makanan yang sehat, berolahraga, tidur yang cukup, melakukan kegiatan yang disukai. Mengapa penting untuk menghormati semua orang tanpa memandang usia, ras, atau agama? Sama-sama berharga di mata Allah. Di mata Allah, kita semua sama-sama diberikan akal dan budi. Sebutkan salah satu contoh perbedaan atau keunikan di antara manusia dan jelaskan mengapa perbedaan tersebut tidak membuat seseorang lebih rendah dari yang lain. Bentuk wajah seperti hidung, pipi, dan dagu, karakter seperti sabar, ceria, pemalu, dan pendiam. Budaya seperti berpakaian, makanan, dan berkomunikasi. Ya, kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Bagaimana kelompok 1 menanggapi ini presentasi dari kelompok 2? Ada pertanyaan? Berikan contoh menjaga kesehatan. Mengonsumsi makanan seperti kaya akan vitamin, mineral, serat, dan protein, seperti bayam, brokoli, buah apel, jeruk, pisang, kacang almond, kacang mete, daging, telur, ikan, dan lain-lain. Ya, terima kasih hari ini kalian sudah berdiskusi dengan baik dan kalian juga mampu untuk mempresentasikan hasil diskusi dengan baik. Ketua kelompok, silakan bawa hasil diskusinya ke Ibu. Nah, ada gambar di papan sini, kalian disuruh untuk mengamati gambar di papan. Dari kelompok yang sudah bentuk tadi, coba kalian mengamati gambar itu. Pesan apa yang disampaikan oleh gambar itu, atau apa yang kalian tidak mengerti dari gambar-gambar di atas? Kelompoknya Chelsea? Apa yang dipercakapkan oleh Adam, Hawa, dan Allah? Iya. Kira-kira apa yang dipercakapkan oleh Adam dan Hawa dengan Allah? Allah memberikan tanggung jawab kepada Adam dan Hawa untuk mengelola taman. Oke. Gambar yang kedua.
dengan orang dalam gambar ini. Apa yang terjadi dengan orang dalam gambar ini menurut pengamatan kalian? Orang ini dirampok oleh penyamun. Ya, tepuk tangan dulu, orang ini dirampok oleh penyamun. Ya, jadi dalam materi ini Ibu mau bertanya, apakah kalian sudah mengerti betul pesan yang disampaikan oleh materi hari ini? Sudah atau belum? Sudah. Kira-kira pesan apa yang kalian dapatkan dari materi hari ini? Materi hari ini sangat menyenangkan. Materi hari ini sangat menyenangkan. Ada lagi yang lain? Ada lagi pendapat yang lain? Ya. Kesimpulan daripada materi hari ini adalah setiap individu tanpa terkecuali memiliki nilai dan keistimewaan di hadapan Tuhan. Allah menciptakan manusia dengan gambar dan rupa Allah sendiri. Oleh karena itu, mari kita menghargai diri kita sendiri dan kita juga harus menghargai diri orang lain. Di sini ada pertanyaan refleksi untuk kita refleksikan. Pertanyaan refleksi bagi kita adalah yang pertama itu, apakah proses pelajaran dari awal hingga akhirnya sangat menyenangkan atau tidak? Sangat menyenangkan. Lalu, apakah pelajaran yang kalian dapat hari ini baik atau tidak? Baik, semuanya baik. Berarti refleksi yang didapatkan oleh Ibu juga sama seperti kalian, bahwa hari ini kita tidak mengalami masalah dalam pelajaran hari ini. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, Ibu akan membagikan tugas untuk kalian bawa pulang, dan ingat, kalian buat puisi berharga di mata Allah, dan minggu depan kalian bawa pulang untuk kita bahas sama-sama di sini. Tadi Jessica berdoa, sekarang Ibu minta Juarni untuk berdoa di sini. Kita berdoa untuk menutup pertemuan hari ini. Kita semua mengharapkan semoga Bapa kami Dahara dan pemilik kehidupan, kami bersyukur atas pelajaran hari ini, di mana kami bisa mengikuti kegiatan belajar dengan baik. Berikan hikmat-Mu pada kami, agar kami bisa menjadi anak yang patuh pada Tuhan, guru, dan orang tua, dan dapat berguna bagi bangsa dan negara. Bapa di surga, tiba saatnya kami akan kembali. Tuhan tuntun kami agar kami sampai di rumah, bertemu dengan keluarga kami, dalam keadaan sehat dan selamat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat siang. Terima kasih karena hari ini kalian sudah belajar berada di kelas ini dengan baik, dan mudah-mudahan minggu depan kita ada dalam keadaan sehat, bertemu kembali dalam materi yang berbeda. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.